Katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat ini sangat populer sekali. Yohanes 3:16. Inilah bukti begitu besarnya kasih Kristus yang sempurna bagi saudara dan saya saat ini. Katakan amin. Sehingga Allah sendiri merelakan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Amin. Apa bukti kasih Kristus yang sempurna bagi kita? Yang pertama, kasih Kristus karena apa? Kepedulian. Yohanes 10:10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Amin. Ada beberapa bukti kasih Kristus di Alkitab. Ini bukti otentik. Matius di 14, kejadian yang fenomenal, sangat fenomenal. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Untuk berapa? 5.000 pria, belum wanita dan anak-anak. Bayangin kalau saya sama istriku, Pak Gembala sama istri, yang bawa istri itu 4.000, berarti berapa? 9.000. Anak-anak, kutil-kutil kecil-kecil ini bisa-bisa 10.000. Jadi makan itu lebih dari 5.000. Amin. Sesudah Yesus itu setelah memberi makan, ini di Injil Matius ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya, pergilah ke seberang, naik perahu. Itu di tepi Danau Galilea di sebelah barat. Suruh dia mereka ke sebelah barat. Dan setelah orang banyak itu pergi, ingat, dia naik ke bukit untuk berdoa. Dicatat di sana seorang diri. Jadi dia seorang diri ke bukit, murid-muridnya naik kapal perahu untuk seberang. Ketika perahu mereka berjalan beberapa mil, setelah berjalan, perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahunya terombang-ambing di danau sana, beberapa mil dari Danau Galilea itu kira-kira kalau nggak salah 21 kilo. Nah itu berapa mil? Diombang-ambingkan. Dan datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Murid-muridnya melihatnya dan mengira itu hantu. Lihat, Yesus berjalan di atas air. Melihat murid-muridnya terombang-ambingkan. Lalu Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut, ini aku. Perhatikan, saat diombang-ambingkan di danau sana, apakah pertanyaannya? Murid-muridnya berteriak-teriak, Pak Gembala, datanglah, tolong aku. Enggak dong. Oh Yesus, datanglah, kami kesulitan. Enggak. Mereka enggak berteriak-teriak, enggak panggil-panggil. Tapi karena saat itu kan Yesus sendirian di bukit untuk berdoa. Itulah bentuk kasih Kristus. Karena kepeduliannya kepada murid-muridnya. Yesus tidak ingin anak-anaknya, murid-muridnya, saudara dan saya itu binasa. Itulah Injil anugerah. Dan mengapa dia pedulikan murid-muridnya, saudara dan saya saat ini? Karena saudara dan saya, murid-muridnya adalah anak-anak yang dikasihinya. Itulah kebenaran. Jadi Injil anugerah dan kebenaran selalu berjalan bersama-sama. Ngerti katakan amin? Amin. Itulah ciri-cirinya. Saudara ada di
hidup di perjanjian baru anugerah. Ada berita Injil anugerah, ada kebenaran. Peduli murid-muridnya, saudara dan saya. Karena dia ingin saudara dan saya itu binasa untuk beroleh hidup yang kekal. Itulah kebenarannya. Mazmur 37 ayat 28 katakan, sebab Allah mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka dipelihara untuk selamanya, tetapi keturunan orang fasik dilenyapkan. Amin. Apalagi peristiwa yang lain. Markus 4 ayat 35 katakan, pada hari itu waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang tadi naik bukit seberang. Ini kelanjutannya. Setelah Yesus sampai di seberang danau, di daerah orang Gergasa, baru saja dia turun, dihampiri orang yang kerasukan roh jahat. Menemui dia. Lihat saudara, waktu itu hari sudah mulai petang. Kalau saat ini yang populer sudah mulai maghrib. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Perahu mereka diterpah atau yang dahsyat, angin diredakan. Itulah bukti Yesus peduli. Angin dan danau jadi tenang. Pertanyaannya, bagaimana kok Yesus bisa-bisanya sudah mau petang, ayo ke seberang? Dalam benak murid-muridnya saya pasti tahu. Saya bisa mereka. Ngapain? Sudah di sini, kenapa menyeberang? Sudah mulai maghrib, sudah mulai petang. Tapi murid-muridnya nggak ngerti. Mengapa ngajak mereka ke seberang, ke daerah Gergesa sana? Itulah, karena Yesus itu orang yang maha tahu. Yesus adalah Tuhan yang maha tahu, yang maha mendengar. Karena dia mendengar, murid-muridnya nggak dengar karena nggak maha mendengar. Dia maha mendengar. Dia mendengar di seberang sana ada orang yang minta tolong untuk disembuhkan. Katakan amin. Mengerti katakan amin. Makanya dia mau ajak murid-muridnya ke seberang. Gunanya apa? Untuk menolong orang. Meskipun ada angin badai, Topan nggak peduli. Dia nggak peduli. Meskipun sudah mulai petang, nggak peduli. Demi kepeduliannya untuk menolong orang di sana. Bahkan akhirnya resikonya menyembuhkan orang gila itu. Saudara tahu apa yang dikorbankan Yesus? Apa? Babi-babi. Karena legion banyak, 2 legion, 1 legion 1000, 2000 babi. Saya tanya istri saya, nah babi situ itu ya harganya nggak bisa katakan babi. Memang dia nggak seneng babi, takut kayak babi, apalagi yang itu yang dibakar. Waduh, yang babi kecil itu. Satu babi kalau saya taksir 2 juta ya, kadang lebih loh. Nah, lebih, dia sudah tahu. Mau nggak 2 juta? 2000 berapa? 4 miliar bisa dong. Bayangin, kalau 2,5 juta, 5 miliar untuk bukan orang gila ini. Di 4 Injil yang ada tulis, ada yang tulis 2 orang gila, ada yang 1. Bayangin, untuk nolongi orang kerasukan roh jahat aja 5 miliar saudara. Enggak peduli atau enggak ini. Dikorbankan begitu banyak babi-babi. Itulah Yesus kita. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dia
5 miliar untuk orang gila, apalagi saudara. 10 miliar, amin. Untuk gereja ini 20 miliar, amin. Amin. Iya toh. Untuk orang gila aja 5 miliar ya. Ini tercatat di Alkitab. Dan apa yang tercatat di Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi. Katakan Amin. amin. Saya kemarin khotbah di gereja lain. Bagus sekali juga terjadi. Saya katakan kuasa perkataan. Aku di sini sudah pernah khotbahkan kuasa perkataan. Seperti yang Yosua itu ngomong, matahari berhentilah di Gibeon, bulan berhentilah di lembah Ayalon. Lihat, dia ngomong ngawur, itu aja dijadikan benar-benar terjadi. Dan itu benar-benar terjadi di dunia ini. Amin. Kalau saudara ngerti ada penanggalan China yang namanya Lonyek. Saya pernah di Sidoarjo. Orang itu nggak tua tapi dia tahu. Akhirnya dia ngomong, ya Pak, betul, itu Lonyek. Ada penanggalan double. Kenapa? Ya karena Yosua ini. Matahari, bulan semua berhenti. Jadi nggak malam-malam. Makanya ada penanggalan China. Betul-betul terjadi. Katakan amin. Jadi Alkitab ini otentik. Betul terjadi. 2000 babi dikorbankan. Lebih dari itu, lihat. Setelah orang sehat, apa yang diterima Yesus? Markus 5 ayat 17 katakan, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Amin. Lihat. Alias apa? Yesus diusir. Diusir setelah menyembuhkan orang. Ada mujizat. Diusir. Tapi Yesus tidak marah, tidak kecewa atas perlakuan mereka. Lihat, begitu kasih. Coba Pak Gembala bilang, kamu, bukan anak Yesus yang kamu, ya kan? Gak marah. Kisah selanjutnya, setelah sembuh, orang kerasukan itu mau ikut Yesus. Di ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya dan berkata, Mulio, pulanglah kepada teman-temanmu di kampung yang selama ini kamu tidak bisa berteman karena kamu kerasukan. Dihindari orang-orang. Berteman-temanlah dan beritahu kepada mereka apa yang telah Tuhan curahkan kasih-Nya atasmu. Itulah Injil anugerah. Cerita, omonglah orang-orang. Di ayat 20, orang itu pun pergi dan memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah Yesus perbuat atas dirinya. Mereka semua menjadi heran. Dia menginjil, bersaksi, itulah kebenaran. Itu kebenarannya, dia saksi. Dia bisa melayani dan bersaksi atas perbuatan Yesus. Lihat begitu besar kasih Kristus karena kepedulian. Yohanes 12 ayat 27 katakan, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Ya. Tapi diteruskan, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Itulah bukti otentik kasih Kristus atas kepedulian. Dia ngomong, enggak, aku mau jadi berkorban, aku mau mati. Amin. Yang kedua, bukti kasih Kristus itu tanpa syarat. Katakan sama-sama dengan saya. Tanpa syarat. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Saudara masih berdosa saja, Dia ampuni, menunjukkan kasih-Nya. Itulah kasih yang tanpa syarat. Lebih-lebih lagi, Yesus datang tanpa kita pikirkan, tanpa kita duga dan kita harapkan.
Dia mencurahkan anugerahnya menimpa bagi kita tanpa kita minta. Saudara menerima saja. Dia memberi teladan bagi hidup kita untuk menjadi benar. Dan dia pergi meninggalkan damai sejahteranya bagi kita. Ya. Saudara minta? Enggak. Tapi saudara menerima. Itulah unmerited favor. Anugerah yang tidak layak saudara terima, tapi saudara menerimanya. Begitu besar kasihnya. Bahkan dia rela disiksa, dipukuli, namun hari ketiga bangkit bagi kita dan hidup, memberikan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Amin. Dalam pelayanan Yesus begitu banyak mujizat dan kesembuhan. Apapun, siapapun latar belakang dia sembuhkan. Semua orang ditolong tanpa syarat. Lihat, waktu peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah 38 tahun di kolam Bethesda. Ada orang yang lumpuh. Dan Yesus inisiatif datang ke gerbang itu, ke kolam itu, menemui dia. Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Dia tidak minta, tanpa syarat. Yesus ngomong, maukah engkau sembuh? Kalau saudara ada yang ngomong, maukah engkau uang? Jawabnya apa? Mau. Mau, banter. Ya toh? Maukah engkau jajan? Mau, banter. Saya dikasih jajan yang mau aja pokoknya. Apalagi tahu, waduh. Yang enak itu petisnya itu nyonya. Petisnya nggak tahu tuh mungkin di doain ya, jambi-jambi. Itu enak petis, tenan enak. Siap. Sampai tak eman-eman petis ini. Petisnya kelas tenan enak tenan. Nggak tahu ada lagi enggak ini. Lihat, petis saja saya mau, apalagi mau kan kau sembuh? Ya mau lah. Tapi apa jawabannya dia? Lihat, coba saudara mau kasih orang uang, mau kah uang? Dia ngomong, aku gak ono sing ngeki duit. Tak kasih uang loh. Ya wes tak kantongi lagi kan gitu. Enggak. Yesus ngomong apa? Maukah engkau sembuh? Malah dia ngomong apa? Gak ada orang yang mengangkat aku, lihat itu kolam itu goyang airnya. Aku mau pergi ke disian orang. Siapa yang masuk duluan? Itulah syarat. Siapa goyang, siapa duluan, Mas, itu sembuh. Tapi dia kan gak insaf. Gak ada yang menolong angkat. Kan keliru tuh jawabannya. Maukah sembuh, mau ngomong, gak ada yang angkat. Lihat, Yesus tanpa syarat, tanpa diminta, hanya berkata, maka maukah engkau sembuh? Jawabannya gak karu-karuan. Akhirnya apa Yesus katakan? Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dan boom, orang itu sembuh, meninggalkan tilangnya dan berjalan. Katakan amin. Lihat, tanpa syarat. Atas kesembuhannya, apa tanpa syaratnya? Dia tidak harus diceburkan di kolam itu. Enggak usah kecemplung atau dicemplungkan atau basah kuyup terus sembuh. Iya sembuh. Katakan amin. Lihat, enggak usah masuk air. Kedua, dia enggak usah rebutan sama orang-orang cepet-cepetan masuk kolam. Dia enggak perlu rebutan sama orang, dia lumpuh enggak bisa jalan ya terang kalah tuh. Yang buta pasti cepet. Yang buta harus enggak aurai mulai campur. Ada syarat. Weh, goyang mulai. Tapi dia lumpuh enggak bisa jalan. Tanpa rebutan, dia pun sembuh. Katakan amin. Itulah anugerah kasih tanpa syarat. Perhatikan waktu di perjanjian lama.
Saya harus singgung perjanjian lama. Di kitab 1 Samuel, umat Israel terpukul kalah oleh tentara Filistin. Lalu umat Israel masuk ke dalam kemah, waktu itu kemah, memohon untuk membawa tabut perjanjian dari Silo itu, tabut itu, kotaan peti. Karena apa? Kalau bawa peti itu, perang pasti menang. Salah satu syaratnya, kan ada syarat yang lain. Nggak asal bawa saja, ini buktinya. Nggak asal bawa saja. Bawa peti itu membuat tentara Filistin cuma takut saja. Mereka takut sama tabut itu. Tapi apa hasilnya? Di luar ekspektasi. Seperti saat dulu, dia bawa tabut, perang menang. Sekali ini kalah. Sudah bawa tabut, tetap kalah. Karena ada syarat lain. Jadi waktu perjanjian lama, kalau saudara ikut Musa, kalau anak saudara anak-anaknya Musa, syaratnya akeh. Mau diberkati, syaratnya harus ini, lihat. Saudara baca saja. Aku akan meneguhkan kerajaanmu. Apabila engkau menaati semua peraturanku ini, wakeh. Syaratnya banyak. Maka aku akan meneguhkan kerajaanmu. Itu perjanjian lama. Sekarang kita sudah di perjanjian baru, anugerah. Gak perlu lagi itu. Makanya kata-kata ini sangat kontroversial, sangat tidak disenangi. Termasuk saya. Gak disenangi sama orang-orang luar sana. Kenapa? Kenapa saya gak disenangi? Saya katakan kebenaran kok. Saya kan ngomong kebenaran. Katanya itu Alkitab. Ya Alkitab memang. Tapi kan perjanjian lama. Yang gitu-gitu sudah dibatalkan, yang sudah gak berlaku. Saya kan pernah tuh ngomong di sini, memberitakan sini. Ada yang ngomong Alkitab kan ada tulis Allah itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Dari dulu ini sekarang ya gini. Ya enggak kok. Ngapain ada Yesus? Mengapa tadi Yohanes 3 ayat 16? Iya kan? Mengkaruniakan anak yang tunggal untuk saudara percaya tidak binasa. Kenapa itu gak diomongkan? Kenapa yang ini diomong terus, dituntut terus? Sampai saya ngomong, itu S3 loh. Saya gandul ya. Saya gak sekolah. Ya mesti aja saya dihina. Saya dilecehkan. Benar saya ini dilecehkan, saya dihina. Gak apa-apa, hina. Memang saya gak sekolah kok. Kalau ngomong ilmu teologi ya, tanya ini sekolah. Tapi kalau Injil Anugerah sekarang dia mulai pinter. Bisa berubah, mau berubah. Kalau ngomong sama orang teologi ya, saya nggak tahan gitu. Males aku. Percuma. Dia pasti punya alasan 1000 alasan untuk menolak. Tapi dalam hati nuraninya tak tanyain satu. Saya salah nggak? Tunjukin salah saya. Tunjukin. Enggak. Enggak salah ya jadi mencari. Kan kasihan dong. Aku tua gini. Terakhir saya ngomong. Kalau seseorang kerja di perusahaan A, kamu gajian segini 5 juta atau UMR 3,5 juta, kamu harus gini ya, harus gini kerjanya gini, kerja. Terus ada yang menawari di sini, kamu kerja di mana? Aku perusahaan A, aku perusahaan D, kamu nggak ikut aku? Apa syaratnya? Nggak ada syaratnya. Pokoknya kamu masuk kerja sing apik. Kamu Kristen? Iya. Nah ini ternyata ada rahasia saya baca ini. Saya beritakan saudara. Jadi saudara supaya tahu apa itu makna yang tercatat di Alkitab. Alkitab kan tanya, ngomong gini, bekerjalah
seperti engkau bekerja pada Tuhan. Alami. Bukan pada manusia. Amin. Tak bingung kan saudara? Saudara pasti bingung. Aku kerja kan tak baru, tapi kok kau kerja ke Allah, bukan pada dia. Bukan itu maksudnya. Saudara kerja. Kalau saudara bekerja seperti pada Tuhan, artinya saudara pasti kerjanya baik. Saudara gak nakal, gak mencuri kan? Nah ini ya gitu. Kerja seperti tahu Tuhan, bukan aku. Gajiannya 5 juta. Ini mana? Keluar dari pekerjaan yang A atau pindah? Ya pindah toh. Wong syaratnya gampang. Kamu kerja, nggak tak awasi. Kalau yang di A, diawasi, dilihat. Kamu telat datang, potong gajiannya. Ini enggak. Oh, karena aku pelayanan, Pak. Aku kemarin gini, aku terlambat. Oke, kerja. Enak mana? Ya enak ini toh. Ngapain kamu ikutin ajaranmu yang itu? Tak gituin, minjem dia. Aku ikut yang D, enak, bayaran nilai gede. Syarat tidak macam-macam. Ini mana? Nah, sambung tadi, bekerjalah seperti pada Tuhan. Karena ada ayat selanjutnya ngomong, karena di sanalah engkau akan menerima warisan daripada Allah itu. Karena engkau bekerja seperti yang Dia inginkan. Amin. Gajiannya 5 juta, mungkin bisa dapat lebih lagi karena engkau bekerja untuk Allah, ada warisan. Siapa tahu ada berkat-berkat dari luar. Amin. Nah, itulah. Namun perjanjian baru anugerah tadi ada takut bisa menang, akhirnya kalah, syaratnya nggak memenuhi. Pertolongan dari Yesus tanpa syarat. Siapapun juga Yesus pasti datang dan bersedia menolongnya. Setuju katakan? Amin. Ada quote begini, Anda tidak akan pernah tahu betapa Bapak surgawi mengasihi Anda kecuali Anda memahami betapa Bapak mengasihi Yesus, namun Dia tetap menyerahkannya untuk korban penyelamatan kita tanpa syarat. Ya. Waktu saudara berdosa saja sudah diampuni, sudah diberi keselamatan. Amin. Ibrani 8:12 katakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Katakan amin. Yang ketiga, kasih Kristus itu apa? Kekal. Yeremia 31 katakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Kasih Kristus itu kekal. Setiap orang percaya padanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Maka di saat kita menaruh iman percaya pada Yesus serta hidup di bawah perjanjian baru anugerah, kasih Kristus yang kekal itu ada dalam hidup saudara. Katakan amin. Itu karena anugerah. Ada quote katakan, jika Anda sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, Bapa di surga sangat mengasihi Anda. Dan tidak ada sesuatu hal yang dapat Anda lakukan untuk dapat mengubahnya, nggak bisa. Tiada perbuatan saudara yang dapat mempengaruhinya. Saudara berbuat apapun tidak bisa mempengaruhi kasih Kristus tetap ada dalam hidup saudara. Kasihnya tidak terbatas bagi Anda. Justru oleh kasih Bapa yang memberi Anda kuasa untuk mengalahkan setiap kesalahan, kegagalan, bahkan dosa dalam hidup Anda. Katakan amin. Itulah kasih Kristus yang kekal. Roma 8 ayat 35 katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Amin. Gak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus bagi saudara dan saya atas semuanya tadi. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya pada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Waduh ini. Ada anak muda tanya. Yesus ngomong perintah-perintah Allah.
Dia tahu ini orang Taurat. Dia belum ikut aku. Dia masih anaknya Musa. Dia mau ubah. Yesus itu mau mengubah. Tapi apa daya? Perintahnya sudah dituruti enggak? Perintah-perintah 10 perintah Allah. Wah, sejak masa muda aku sudah nuruti semuanya. Namun satu permintaan Yesus. Jualah semua hartamu. Karena Yesus tahu ini pasti orang kaya ini. Kelihatan. Jual semua hartamu. Berikan kepada orang miskin. Dan datanglah ikut aku. Apakah dia berani lakukan? Tidak berani, karena dia banyak hartanya. Dia menjadikan hartanya sebagai ilahnya. Itu adalah hukum yang pertama. Ya. Sehingga 1 peser uang pun tidak bisa memberikan Yesus. Dan dia menolak. Mau dibawa ke sini, tapi nggak mau. Kenapa? Digandoli oleh hartanya. Lihat, Yesus nggak maksa, ya apa dijak nggak gelem. Ya kamu mau jalanmu ya jalan. Sehingga di Lukas 9 ayat 62 katakan, tetapi Yesus berkata, ya sama orang-orang begitu. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Lihat, Yakobus Yohanes memperbaiki jalannya sama papanya Zebedius. Yesus ngomong, ayo ikut aku. Ditinggal kerjaan itu, melok. Matius duduk di rumah cukai. Matius ikut aku. Ditinggal. Senang diajak Yesus. Ikut. Itu yang perlu kita ikuti, iman itu. Apakah Yesus tidak adil? Jawabannya pasti adil dan benar. Terhadap orang kaya, muda kaya ini. Benar, bukan nggak adil. Karena Yesus ingin setiap orang bila ingin sempurna hidup di bawah perjanjian lama hukum Taurat, konsekuensinya harus taat dan totalitas. Saudara bisa nggak? Taat, totalitas. Sanggup nggak? Melihat orang dengan hawa nafsu aja sudah dosa. Nggak nio. Nggak bisa lihat apa-apa. HP ini nggak laku. Di HP ini banyak ini. Tapi nggak laku akhirnya. Totalitas. Nggak bisa. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan beroleh hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Perjanjian lama hukum Taurat adalah semua tentang apa yang harus saudara lakukan, saudara perbuat. Itu harus. Namun perjanjian baru anugerah adalah penuh dengan apa yang telah Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Beda. Ini saudara harus melakukannya. Tidak melakukannya kena. Kalau sini, karena Yesus telah melakukannya bagi kita. Amin. Oleh sebab itu Yesus datang memberikan kepada kita suatu perjanjian baru, yaitu perjanjian baru anugerah. Apa keuntungan di perjanjian baru anugerah yang kita miliki saat ini? Ibrani 8 ayat 10-11 katakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dan dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab semua besar kecil akan mengenal aku. Katakan amin. Jadi kalau saudara mengajak anak-anak, mengajari anak-anak, Yesus adalah Bapa di atas segala Bapa. Dan itu betul-betul tercanam di benaknya dia. Saudara tidak perlu ngajarin dia. Tuhan Yesus itu baik. Dia akan sendiri katakan.
Dia akan merasakan. Karena Yesus sudah menaruh di hati mereka. Dia akan mengenal aku. Kita nggak perlu mengajari, kenallah Tuhan. Mereka akan menjadi kenal. Makanya dari kecil ada anak ini. Walaupun dia keliaran mengakal ini, nggak apa-apa. Dia sudah dari kecil sudah dikenalkan dengan Tuhan. Nanti besarnya, dia akan ngerti. Oh, enggak. Saya tak sembah cuma Yesus. Katakan amin. Dia bisa begitu. Kesimpulan dari kasih Kristus yang sempurna, Musa datang menjadi pembawa hukum Taurat bagi manusia. Yesus datang membawa perjanjian baru anugerah bagi manusia. Katakan amin. Hukum Taurat diberikan menjadi rambu-rambu supaya barang siapa saja yang melanggarnya akan terima hukuman. Perjanjian anugerah diberikan supaya barang siapa yang melanggar dan berbuat dosa menerima pengampunan dosa dan dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Musa pergi meninggalkan banyak hukum dan hukum untuk ditaati. Yesus pergi meninggalkan kasih, sukacita, damai sejahtera dan di dalam anugerahnya. Sama-sama katakan amin. Amin. Lihat, bedanya kan banyak. Saudara milih mana? Kalau yang di luar sana silakan. Tapi jemaat di Tuhan di tempat ini, saya punya tanggung jawab moral. Mendoakan dengan sekuat tenaga. Saya membuat firman. Penuh minta, penuh urapan. Saya kan sudah pernah ngomong sama saudara. Kalau saya baca Injil, seperti saya ikut di sampingnya Yesus. Jadi ada murid yang ngomong apa atau dia ngomong apa, saya bisa tanya. Makanya kalau saya baca Injil, saya bisa tanya, apa maksudmu Bapak? Tanpa saya ngomong, tahu-tahu sudah di sini. Oh ini maksudnya. Oh begitu ya. Oh begitu ya. Jadi makin mengerti. Karena pewahyuan itu bukan membuat saya sombong, enggak. Saya jangan, karena saya wataknya orangnya keras. Kebenaran tetap kebenaran. Kalau saudara orang luar menentang saya enggak benar, tunjuk kak, enggak benernya apa. Kalau sudah benar, ya jangan disalahkan. Saya berani ngomong. Kalau saya nggak benar, usirin saya, enggak apa. Tapi kalau saya benar, maaf ya, terima Andre. Karena saya memang mau ngomong kebenaran. Tapi kadang-kadang ngomong kebenaran itu menyinggung perasaannya orang. Karena dia pernah ngobah itu yang nggak benar. Malu gitu. Kenapa harus malu? Ya diperbaiki tuh. Oh iya ya. Malah terima kasih tuh mestinya ya. Kalau saya dikorek sama jemaat, saudara bisa mengoreksi saya. Pak kok gini Pak? Tak buktikan dulu. Kalau nggak terbukti, ya sudah. Terima kasih. Aku akan perbaiki. Kan begitu. Itu baru kita bisa maju. Kita nggak perlu sombong. Apalagi nggak pernah sekolah teologi ya. Saya kalau diajak ngomong kita kejadian ditulis sama siapa, kapan? Wah sorry ya, aku nggak lihat Alkitab. Makanya Alkitab saya tak tulis. Kejadian, autor, siapa yang nulis, tahun berapa tak tulis. Supaya kalau saya bawa Alkitab saya tahu. Oh ini tahun berapa kira-kiranya tahu. Kalau itu gak ngerti aku, itu orang teologi yang tahu. Karena saya bukan teolog, saya nggak pernah sekolah. Akhirnya ya sudah, saya otodidak, minta langsung pengurapan. Saya minta urapan itu, rahasia firman tok ayah bagian. Aku nggak tahu yang lain, nggak perlu aku ingin tahu. Saudaranya Yohanes ini siapa? Kan banyak nama Yohanes. Yohanes ini tak perlu. Saya hanya tahu Yohanes orang yang dikasihi Tuhan. Makanya dulu ngomong, ada yang ngomong Yohanes itu egois,
sombong. Dia kan ngomong, murid yang dikasihi Tuhan, cuma dia tok loh. Matius enggak, Markus enggak, Lukas enggak, dia tok yang ngomong. Murid yang dikasihi Tuhan, bayangin loh. Apakah salah? Enggak. Dulu saya ikut gereja lama, pengertian lama, salah. Sombong. Tapi sekarang saya ngerti. Saudara dan saya pun saat ini bisa mengatakan, aku anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Berani katakan memang saudara anak-anak yang dikasihi Tuhan. Buktinya apa? Ada firman baca dewek, cari dewek. Engkau adalah anak-anak yang dikasihinya. Ya kan? Jadi nggak salah. Mengerti pagi hari ini saudara? Oke? Ayat yang terakhir. Yohanes 1 ayat 17. Hukum sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya.